itu haram. Lalu bagaimana orang-orang yang mencari nafkah dengan bermusik? Artis-artis itu makan haram. Lagu zina, lagu membuka aurat, haram. Kalau dia bersedekah, tak diterima Allah. Innallaha thayyibun, Allah Maha Suci. La yaqbalu illa thayyibat. Allah tak menerima kecuali yang suci. Kalau dia pergi haji umrah, tak diterima. Labbaik Allahumma labbaik. La labbaik, walau sa'daik. Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat kehormatan. Zaduka haram. Karena kau makan pakai uang haram. Kita Kak, kita ada berkat dari Tuhan Yesus. Tapi sebelum kita mau berbagi berkat, boleh nggak kita minta kakak berdua menyanyi lagu rohani satu? Oke, siap. Gimana? Di sini boleh. Kak, boleh? Permisi ya. Oke, selamat malam. Ini persembahan dari torang berdua. Salah satu torang berdua adalah pengamen Muslim Manado. Tapi torang suka membawakan lagu-lagu rohani. Karena torang rasa lagu-lagu rohani itu bermanfaat. Bukan cuma untuk umat Kristen, tapi bermanfaat juga untuk torang. Men. Oke. Kedua kakak ini sungguh luar biasa. Mereka menyanyikan pujian yang begitu luar biasa. Saya yakin dan percaya, mereka percaya apa yang Tuhan buat dalam hidup mereka baik, dan semua baik. Semua akan berjalan dengan baik. Amin. Ketika kita berjalan di dalam Tuhan. Kak, boleh kita mau berdoa? Buat kakak berdua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di malam hari ini hamba percaya bukan secara kebetulan hamba berjumpa dengan kedua kakak kekasih yang ada. Tuhan, hamba berdoa bagi pribadi mereka. Engkau terus berkati kehidupan mereka, keluarga mereka. Tuhan, Engkau terus campur tangan. Apa yang mereka jalani di hari-hari ini, biarlah Tuhan mereka terus menjadi pemuji-Mu. Karena Tuhan, Engkau datang untuk bukan menjadi Tuhan cari satu agama, tetapi Tuhan, Engkau datang untuk setiap umat yang percaya kepada Engkau ya Bapak. Oleh sebab itu di malam hari ini, biarlah Tuhan Engkau terus memberkati kedua kakak yang ada. Perjalanan mereka Engkau Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dimanapun mereka melangkahkan kaki, di situ ada keberuntungan dan keberhasilan. Terima kasih Bapak, terlalu baik Engkau dalam hidup kami, dan segala kemuliaan di malam hari ini kami kembalikan hanya untuk Engkau ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita spesial semua. untuk orang semua. Oke, Kak. Dalam Tuhan, Amin. kita bersaudara. Dalam Tuhan, torang bersaudara. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semua torang bersaudara. Dalam Tuhan, torang bersaudara. Mari jotorang saling baku sayang. Mari jotorang saling baku sayang. Hari Raya Kristen jaga, hari Natal Islam jaga. Itu karena orang bersaudara. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, jangan sampai orang tak bicara. Karena orang semua bersaudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Salam kenal dari mana ini? Dari Manado. Dari mana? Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau
Shalom saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Itulah dia yang sudah kita tonton tadi, bagaimana dua pengamen menyanyikan lagu rohani. Padahal Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa musik itu haram. Dan itu biarlah menjadi urusannya, karena memang mungkin itu sesuai dengan ajaran mereka. Saya tidak tahu ya. Bagi teman-teman yang tahu tentang ini, silahkan isi di kolom komentar jawaban apa yang tepat ya. Tetapi kita dalam kekristenan bersyukur ya bahwa kita itu musik itu tidak diharamkan. Kenapa? Karena kalau kita belajar Alkitab bahwa di surga itu ada pujian dan ada penyembahan. Dan pemain musiknya ya adalah waktu itu adalah malaikat tertinggi. Dan malaikat tertinggi ini memberontak, namanya Lucifer. Sehingga dia menjadi Lucifer yang memberontak terhadap Tuhan, yang mau menyamakan dirinya dengan Tuhan. Namun kalau kita baca Alkitab, baik itu kitab Mazmur, bagaimana pemazmur-pemazmur, bagaimana Daud yang memuji Tuhan, menari-nari di hadapan Tuhan dengan bermain musik seperti kecapi, seperti gambos, seperti rebana. Nah, itulah yang dilakukan oleh bisa dikatakan hamba-hamba Tuhan ini. Seperti Daud ya. Bahkan kalau kita baca kitab Mazmur di situ, pujian itu untuk memuji Tuhan banyak dituliskan di situ. Mereka memuji Tuhan dengan memakai alat musik. Nah, kalau kita pakai alat musik untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, maka kita sebagai orang-orang Kristen ya wajib dan harus ya melakukannya. Supaya apa? Ya kita tentunya tidak bosan, dan tentunya semakin kita menyanyi dengan bermain musik, ya tentunya semakin nikmat, semakin enak didengar ya. Kita pun harus berikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, sama seperti tadi ketika kita tonton tadi pengamen itu menyanyikan lagu rohani dengan pakai musik, ya terasa indah, terasa enak, terasa sejuk. Nah, begitu juga dengan kita di hadapan Tuhan, ya. Saya rasa lebih sejuk, lebih indah, lebih enak didengar oleh Tuhan ketika kita memuji Dia. Ya memang yang paling utama adalah dari hati kita yang paling dalam. Tapi ketika bermain musik, pakai musik, ya tentunya lebih semangat dia, ya teman-teman. Terima kasih. Kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberikan bagi kita informasi penting dan video ini memberkati kita. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.